ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan nastamtiru bihi rahmat wa nastajni bihi thimaral hidayat. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil miqat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad An-Nuris Sati Wad-Diya'il Lami Wal Badri Tali Wal Madadil Wasi Wa ala alihi wa ashabihi Wa ahli hadrat iktirabihi min ahbabihi Wa kulli man sar fi darbihi. Amma ba'du habaibinal kiram, asatidna al-izza, pengurus BKM Masjid Darul Huda, tokoh masyarakat dan semua yang hadir. Mudah-mudahan insyaallah semuanya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia selalu akrab di dalam taman-taman surga. Sebelum nanti kelak di hari kiamat betul-betul di hakikat taman surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan besar kita kebersamaan di dalam zikir, kebersamaan di dalam memakmurkan masjid, kebersamaan di dalam syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah harapan besar kita semuanya tanpa terkecuali, insyaallah kita semuanya tidak meninggal dunia kecuali mata ini sejuk, mata ini tenang, mata ini sejuk melihat anak cucu yang hafidul Quran, melihat anak cucu yang lebih dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, kalau melihat usaha dari kita, sungguh mohon maaf, usaha kita tidak ada nilai sama sekali. Yang sangat kita harapkan untuk izzul Islam wal muslimin adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, ngelihat bagaimana musuh-musuh Islam berusaha untuk menjatuhkan, untuk melecehkan, untuk menjatuhkan Islam luar biasa. Namun insyaallah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang jikalau kita semuanya bersatu. Alhamdulillah, tadi disebutkan hadir bersama kita para habaib, hadir bersama kita para asatid, hadir di antara kita para dokter, hadir di antara kita para santri, hadir di antara kita pemuda-pemuda Islam, hadir di antara kita akhwat-akhwat. Masya Allah, semuanya bersatu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pandangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita harapkan, turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemuliaannya masing-masing, Anda punya kemuliaan di sisi Allah, itu antara Anda dengan Allah. Ada yang alim pandai baca kitab, itu Anda mulia di sisi Allah. Anda yang ada yang hafidul Quran, Anda mulia di sisi Allah. Ada yang BKM masjid, Anda mulia di sisi Allah. Ada orang kaya yang banyak membantu infak, Anda mulia di sisi Allah. Tapi itu masing-masing antara Anda dengan Allah. Tapi untuk pertolongan turun secara umum tidak akan mungkin bisa kecuali dengan kebersamaan kita dan kebersatuan kita dalam ridho Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Khususnya kita pada hari-hari ini, pada bulan ini. Nikmat agung Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Rabiul Awal. Semuanya pasti dalam setiap waktu memiliki. Allah sudah meletakkan fitrah di dalam manusia. Fitratullah allati fataran nasa jami'a. Fitrah yang diletakkan oleh Allah di dalam hati setiap orang. Kalau Anda mau masuk Ramadan, yang Anda pikir adalah puasa Ramadan, tadarus, taraweh, nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Itu yang dipikir di bulan Ramadan. Anda masuk bulan Syawal setelah bulan Ramadan, yang Anda pikir apa? Yang Anda pikir adalah Idul Fitri, puasa 6 hari Syawal, silaturrahim, saling memaafkan, saling kunjung. Itu yang Anda pikir. Kita pikir udah fitrah udah. Masuk bulan Dzulhijjah, yang kita pikir adalah Arafah, haji, nyembelih hewan kurban. Itu yang kita pikir. Bulan Rajab, yang kita pikir adalah bulan agung, bulan mulia, Isra Mi'raj. Bulan Sya'ban kita pikirkan itu juga bulan mulia. Semuanya. Sekarang kalau masuk bulan Rabiul Awal, apa yang Anda pikir? Udah gak ada yang lain, udah fitrah dari Allah. Allah udah meletakkan itu fitrah. Maka oleh sebab itu kemarin kita sampaikan, berapa banyak sih, bukan hanya sekedar bulan Rabiul Awal kalau bicara memuji Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai mengatakan, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Andaikan setiap hari pun kita bikin maulid, wajibnya hukumnya. Saya bukan bicara hukum fikih wajib yang kalau tidak dilakukan kemudian berdosa, tapi kita berbicara hukum mahabbah, hukum iman, yang mahabbah dan iman tidak pernah dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak mungkin ngaku iman tanpa mahabbah. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Al-Quran, kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat, semuanya harus mahabbah. Iman kepada Allah tidak cukup Pak, cuman iman saja sama Allah, yakin tiada Tuhan selain Allah, harus ada mahabbah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara pembuktian cinta kepada Allah banyak zikir, sehingga Allah memastikan zikir, tapi dikit munafik katanya Allah. Allah nyatakan, dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Zikirnya cuma sedikit. Zikir cuma sedikit, paling-paling mau kawin zikir. Bapaknya mati, emaknya mati, tahlil di rumahnya. Ya, kalau nggak ada emaknya mati, bapaknya mati, nggak akan nerima wirid malam Jumat. Ada kayak gitu di sini. Wirid malam Jumat putar terus bertahun 2 tahun nggak pernah ke rumahnya dia. Baru kalau bapaknya mati, emaknya mati baru tahlil. Mohon maaf Tuhan, banyak zikir salah satu tanda orang yang beriman. Zikir sedikit munafik, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah pembuktiannya adalah mahabbah. Iman kepada Nabi Muhammad pembuktiannya mahabbah. Mahabbah. Berapa banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi ahabba. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Mahabbah terus pokoknya. Satu orang disebut Zaidul Khail, Zaid penunggang kuda. Dia datang sama Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, adma'tu nahari wa ashartu laili. Ya Rasulullah, aku buat siang hariku haus,
Aku buat malam hariku nggak tidur supaya aku cepat datang kepada Anda. Ada satu masalah yang ingin aku tanyakan ya Rasulullah, penting. Madzaka ya Zaid? Apa itu wahai Zaid? Qal ya Rasulullah, akhbirni ma alamatullah fi man yurid. Ya Rasulullah, apa? Beritahu sama aku, apa tandanya orang yang dikehendaki oleh Allah baik? Apa yang dikehendaki oleh Allah baik? Jawab orang ini dengan polosnya, ya Rasulullah, uhibbul khair wa uhibbu ahlal khair wa uhibbu idza fa'altul khair wa ahzan idza fatanil khair. Ya Rasulullah, aku cinta kebaikan, aku cinta orang baik. Cinta. Dia tidak menjawab, mohon maaf, aku sholat, aku puasa, aku zakat, aku baca Quran, meskipun itu pastinya mulia sih semuanya itu. Tapi jawaban yang Nabi selalu pinginkan adalah ketika ada bicara mahabbah, maka tidak akan disia-sia oleh Allah, oleh Rasulullah. Anda paham bagaimana satu orang Badui tanya sama Nabi ketika khutbah Jumat? Kemudian Nabi bertanya, dan ini khususiyah Nabi, nggak boleh ditiru sama ustadz-ustadz yang lain. Kalau khutbah nggak boleh ngobrol sama jamaah, nggak boleh. Tapi untuk Rasulullah boleh. Kenapa? Karena kewajiban Rasulullah adalah menyampaikan. Tidak diperkenankan Rasulullah menunda penyampaian, tidak diperkenankan. Beda kalau kita. Kalau kita mau nyampaikan, kadang-kadang nasihatin orang masih kepikir, pantas nggak ya disampaikan sekarang ya? Atau besok-besok aja lah, cari waktu yang tepat. Tapi kalau Rasulullah nggak boleh. Rasulullah diam itu sudah jadi hukum. Rasulullah diam itu sudah jadi hukum. Maka sunnah Nabi terbagi jadi 3. Ada sunnah Nabi itu adalah qauli, ucapan. 2, fi'li. Kemudian yang ketiga takriri, penentuan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafadhal Sayyid Haikal, Sayyid Alwi, tafadhal. Tadi kita sampaikan bahwa diamnya Rasulullah adalah bentuk hukum juga. Maka ketika orang Badui tanya sama Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah jawab, madza a'datta laha, apa yang kau siapkan? Orang Badui ini dengan polosnya mengatakan, ya Rasulullah, ma'adattu kasrata salatin wala siyam walakinni uhibbullaha wa rasulah. Yang artinya, wahai Rasulullah, aku tidak mempersiapkan banyak sholat dan puasa. Bukan berarti merendahkan sholat dan puasa, tapi dengan polosnya dia mengatakan, tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jawaban Rasulullah tidak terduga-duga. Pastinya Nabi tahu kadarnya si orang Badui. Pastinya Rasulullah ngerti kadar sholat atau ilmunya Badui. Wong lagi khutbah saja dia tanya, berarti tidak ngerti kan? Tapi ketika bicara mahabbah, seawam-awamnya orang, Rasulullah membuka pintu lebar-lebar. Anta ma'aman ahbabta, engkau berserta orang yang kau cintai. Maka masalah mahabbah ini Tuhan, Masya Allah, ini juga merupakan salah satu anugerah besar buat kita. Kita mau niru para anbiya wal mursalin dalam amalnya. Ya Allah, kapanlah sampai tadi Dr. Hasanul bilang sholat malam sampai bengkak. Kapanlah kita sholat malam sampai bengkak, Pak? Iya. Rasulullah SAW tidak takut fakir. Rasulullah tidak takut melarat. Ya, sampai pernah Rasulullah sholat isya, selesai sholat isya bergegas beliau masuk rumah. Selesai masuk rumah kemudian beliau balik lagi. Sahabat kaget, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Khashinaan hadas. Ada sesuatu terjadi ya Rasulullah? Kalau Rasul mengatakan, enggak, aku tadi saat wirid setelah sholat aku teringat ada sisa uangku di bawah bantal. Aku takut aku mati, ini hari harus aku keluarkan ini sekarang. Ya ikhwan, gimana amalnya Rasulullah? Kalau kita niru Rasulullah ya jauh sih. Kita kepingin kumpul sama Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, mau niru amalnya mereka ya berat, Wak.
Berat Pak. Tapi ada satu pintu yang masih terbuka untuk kita, mahabbah. Cintai. Cintai mereka. Hormatin mereka. Jangan kemudian ya Allah, mohon maaf, tertipu dengan banyak orang yang sekarang ngata-ngatain cinta orang solihin, ini syirik, cinta Nabi syirik, cinta ini segala macam, menyekutukan Allah. Manusia semuanya sama. Dari mana manusia sama? Anda kalau datang gubernur, Anda anggap sama? Jangankan gubernur, camat atau calon camat, masih calon ya. Ya. Calon legislatif masih calonnya, belum tentu jadi. Anda hormatin. Coba Anda bilang sama gitu, coba. Kita sama bapak kita saja nggak berani saya bilang saya sama dengan bapak kita. Kita harus hormat sama orang tua kita, hormat sama guru kita. Nggak boleh kita mengatakan sama. Apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cemana kok sama? Orang enak saja bilang Nabi Muhammad samanya kayak kita manusia biasa. Apanya yang sama? Ya ikhwan, wallah ya ikhwan. Berapa banyak sejarah orang-orang hebat ditulis? Berapa banyak sejarahnya raja-raja ditulis dalam sejarah? Berapa banyak rajanya orang-orang mulia ditulis di dalam buku-buku sejarah? Tapi adakah yang ditulis sedetail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah sejarah raja yang hebat menceritakan akan keringetnya raja itu? Tidak ada Pak. Pahlawan negara kita dengan kemuliaannya masing-masing, kita hormat kepada mereka semuanya. Adakah yang dibahas? Mohon maaf, keringetnya mereka dibahas? Tidak ada. Baginda Nabi Muhammad keringetnya dibahas. Bahkan disebut di dalam hadis pertama di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Al-Hakim At-Turmudi, hadis pertama riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Beliau mengatakan Rasulullah wafat, di rambutnya dan di jenggotnya tidak lebih dari uban 20 helai. Sampai urusan ubannya Pak dihitung sama Sayyidina Anas. Wafat tidak lebih dari 20 helai. Kira-kira istri Anda cinta enggak sama bapak? Pernah enggak ngitung ubanmu kira-kira? Tidak ada Pak. Tapi bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kita bergembiralah, ini hari alhamdulillah kita diberi oleh Allah kegembiraan dengan Nabi Muhammad. Kemarin kita sampaikan, gembiralah dengan Nabi Muhammad. Saya dengar guru-guru kita mengatakan, siapa yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, fala farahalah fid dunya wala fil akhirah. Dia nggak akan gembira, nggak di dunia nggak di akhirat. Mau gembira dengan apa lagi engkau? Lahirnya Nabi Muhammad tidak gembira. Lahirnya Nabi Muhammad hati geram kali. Mana dalilnya dia terus. Kau buat peringatan lahirnya anakmu, kau nggak ribut akan dalil. Kau buat peringatan ulang tahun istrimu, kau nggak ribut sama dalil. Ulang tahun partaimu, kau nggak ribut sama dalil. Ulang tahun organisasimu, milad organisasimu juga nggak ada dalil-dalilan. Ini untuk baginda Nabi Muhammad. Wallah, sangat cocok apa yang disampaikan Habib Ali Al-Habsyi. Beliau saat mengatakan di dalam qasidah Nadam, ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum dha syahr rahmatu alaina umum. Kita memiliki kegembiraan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kekal ini kegembiraan di dunia sampai nanti di akhirat. Dha syahr ini bulan rahmatu alaina umum. Rahmat dari Allah menyebar luas kepada seluruh alam semesta. Kemudian di ujung qasidah ada yang saya ingat. Beliau mengatakan dza mausim kullun haula suqih yahum. Ini adalah musim. Setiap orang pasti berputar di dalam suk. Suk itu asal artinya pajak atau pasar.
Orang punya dagangan ya mikirkan dagangannya. Ya, orang jualan sarung ya dia teriak-teriak sarung-sarung. Orang jualan lontong ya teriaknya lontong. Ya. Pokoknya apa yang dia jualan dia sibuknya itulah. Tapi di antara arti nadham atau syair ini adalah orang yang di hatinya ada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan selalu berputar dalam urusan cinta Nabi Muhammad. Tapi orang yang dalam hatinya kepingin sebanyak mungkin manusia masuk neraka, dia kepingin sebanyak mungkin manusia masuk neraka, programnya iblis, sebanyak mungkin orang masuk neraka. Ada juga sih sebagian orang Islam ikut programnya iblis. Pokoknya yang maulid sesat neraka pokoknya dah. Dalilnya yaitu satu hadis itu, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Namun aneh pemahaman, mohon maaf ya. Kul di sini Nabi menyebut 3 ya. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah, ada kul ya, kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Kalau diartikan semasal faham mereka, 3 kul ini artinya semua tanpa adanya perbandingan, tanpa adanya dibandingkan antara yang baik dengan yang buruk. Semua total semua. Kullu muhdatsatin bid'ah, semua yang baru itu sesat, bid'ah. Berarti semua ya. Semua yang baru bid'ah. Semua bid'ah sesat. Semua sesat di neraka. Berarti kalau semua memang betul-betul semuanya, mobil neraka, HP neraka, kamera live streaming neraka, sound neraka. Kalau mau call misal itu baru mereka nggak mau, enggak lain, itu kan urusannya bukan urusan agama, urusan agama saja. Oke, masuklah ke kul yang kedua, kullu bid'atin, semua bid'ah sesat. Wah, semua bid'ah sesat. Maulid sesat, Rabiul Awal sesat, Rajab sesat, Nuzulul Quran sesat, semuanya. Loh, kenapa kok ketika bicara akan kebaikan agama kok artinya semua tanpa adanya pengecualian? Kenapa yang di pertama kok ada pengecualian? Paham kalian kan? Gimana cara memahami yang dangkal? Saya tidak menyalahkan hadis, tapi pemahaman fahami Al-Quran dengan hadis. Tidak mungkin ada perbedaan Al-Quran dengan hadis, nggak mungkin. Karena Rasulullah yang punya hak mutlak untuk mentafsiri Al-Quran. Jangan kemudian Al-Quran bilang ini, hadis bilang ini, aku ikut Quran, aku tidak ikut hadis. Bodoh kok. Terus kau pikir Nabi Muhammad tidak ikut Quran gitu? Sama juga demikian. Ada hadis Nabi dengan ucapan sahabat sama, tidak ada perbedaan. Jangan sekarang banyak orang kemudian mengatakan aku ikut hadis, tidak ikut Sayyidina Umar. Terus kau pikir Sayyidina Umar ikut siapa? Kau ikut Nabi, Sayyidina Umar tidak ikut Nabi. Hah? Maka hadis sama ucapan sahabat tidak jauh berbeda. Sahabat yang lebih faham akan maksud ketika Nabi bersabda akan hadis tersebut. Maka supaya difahamin Tuhan, tadi kita sampaikan supaya kita ngerti kuat iman kita akan mahabbah ini. Dikuatkan mahabbah di dalam hati kita. Ya, apalagi ya ikhwan, maulid yang semisal ini insya Allah menjadi tenang hati kita, insya Allah menjadi tenang hati kita. Tadi disebutkan ini orang-orang yang hadir ini bukan orang pengangguran loh Pak. Ya, Habib Mustafa bukan orang nganggur loh Pak. Meskipun beliau sudah tua, beliau punya kesibukan. Prof Rida bukan orang nganggur. Ya, Habib Nakfi ini juga ada Ustadz Cikgu. Bukan orang nganggur ya, ngurusin janda-janda banyak kali beliau. Loh iya, bukan orang nganggur ini, ustadz-ustadz, habib-habib, ya kan? Tapi alhamdulillah kita nampak banyak yang istiqomah, senang hadir di maulid Nabi.
Ini nunjukkan insya Allah hati kita seneng, insya Allah hati kita gembira, sejuk hati kita. Betul lah sabdanya Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, sakinah. Yang tidak dapat sakinah di rumahnya, datang ke sini. Ya, yang kau di rumah tanggamu yang sering doa tapi nggak dapat, mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warohmah. Dapat 3 pula 1 belum? Ya itu kan 3 itu. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, waroh. Maksudnya istri pertama namanya sakinah, istri kedua namanya mawaddah, istri ketiga namanya rahmah. Itu maunya. Iya kan? Ya, ulama ini pinter loh ya, ngasih isyarat udah dari dulu dah. Sakinah, mawaddah, warohmah. 3 ulama ini nyebut, ini sering kali disebut ketika pernikahan ya. Yang besok mau nikah, dibuka pintu. Siapa yang mau nikah? Mudah-mudahan berkah insya Allah. Besok nikah di pondok pesantren malam 12 Rabiul Awal. Belum ada jodohnya Ustaz. Mulai malam ini cari cepat. Insya Allah dapat, insya Allah. Ya, yang pertama sakinah terlebih dahulu. Tadi kita sampaikan Tuhan. Ya, yang punya utang, yuk silahkan datang ke sini. Saya bukan kok ngatakan nanti pengurus majelis Darussofa bayar utangmu, bukan. Tapi insya Allah dengan berkahnya majelis sholawat terbuka pintu-pintu, dimudahkan untuk bayar hutang. Iya kan? Yang belum dapat jodoh hadir majelis. Insya Allah, insya Allah. Besok pun juga ada yang mau kawin. Kenalnya di mana? Kenal di jualan Maulid Arba'in. Di jualan Maulid Arba'in. Kenalan kawin. Adiknya Ustadz Rahmat. Kita tunggu abangnya juga. Tadi kita sampaikan Pak, saya tidak menyediakan kepada Anda, pengurus nggak nyediakan duit, pengurus nggak nyediakan calon kawinan Anda, nikah Anda, tapi insya Allah Allah bukakan pintu tidak terduga-duga. Anugerah dari Allah Subhanahu Ta'ala. Sama juga demikian, yang pusing kali di rumahnya sama istrinya, sini. Insya Allah mudah-mudahan istri Anda tobat, mudah-mudahan. Kalau tidak tobat insya Allah ditambah sama Allah 1 lagi. Nampaknya amin yang kedua ini lebih kenceng kayaknya. Nampaknya lebih kenceng yang kedua ini tadi, iya kan ya? Ya memang mohon maaf Pak, ya memang kita banyak masalah, ya kan? Banyak permasalahan, namanya manusia. Banyak problematika hidup. Ada yang problemnya di dalam urusan materi, ada yang problemnya dalam urusan kesehatan, ya, ada yang sakit, ada yang ini segala macam, ada problemnya urusan sama tetangga, ada problemnya urusan sama rumah tangga. Tapi ya disinilah pentingnya untuk kita menahan hawa nafsu kita, sabar kita Pak. Ya, memang di dunia ini khususnya laki-laki harus lebih sabar, harus lebih sabar. Perhatikan firman Allah teringat dalam surat Thaha. Wa idh qulna li adama hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, wa idh qulna li Adam, ketika kami berkata kepada Adam, hadza aduwwun laka wa li zaujik, ini setan, ini iblis, musuh untuk engkau dan istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati, jangan sampai iblis menjadikan kau kedua, yukhrijannakuma, kuma ini 2 ya, kuma ini dhamir 2. Jangan sampai iblis menjadi sebab keluarnya kalian berdua minal jannati, dari surga, turun ke bumi. Fatashqa, kemudian engkau celaka, capek. Yang menjadi perhatian ulama, fala yukhrijannakuma 2, Adam sama ibunda Hawa, dua-dua Adam dan istrinya. Tapi ketika bicara sudah sampai di dunia, fatashqa, bukan fatashqoyani, bukan 2 laki perempuan yang capek,
laki-laki aja yang capek. Memang laki-laki memang harusnya capek, payah, memang harusnya. Ya top kali lah kalau laki-laki ongkang-ongkang kaki aja ya. Istrinya yang kerja, dia cuman duduk-duduk di rumah. Itu pun juga sebetulnya harapan kita punya istri 4, semuanya kerja, kita tinggal duduk aja di rumah. Iya kan? Ya kita mengkhayal kayak Upin Ipin. Iya kan? Punya istri 4, semuanya punya kerjaan ya. Satunya dokter, mudah-mudahan dicarikan sama Prof Rida, mudah-mudahan. Satunya dokter, satunya ustazah ya kan. Satunya punya butik, satunya enak lah kayak gitu Pak. Kau tenang-tenang saja. Tapi enggak tahu lah, ini mungkin sejuta manusia ada satu mungkin kalau ada. Ya, tapi normalnya laki-laki yang capek, fatashqa, laki-laki yang capek, udah capek kayak gitu ya, pulang-pulang dimarahin sama istri. Ya kan Pak? Ya, udah capek kerja, pusing di kantor, pusing di toko, pulang-pulang istri tinggal mana duitnya? Cuman dapat segini. Kerja apa aja kau? Ngerokok aja ya, dimarah-marahin pula sama istri. Sabar Pak, memang kodratnya laki-laki memang harus digitukan ya. Jadi kalau laki-laki dihormatin kali sama istri, itu bersyukur kalilah. Jangan dilepas, jangan dilepas. Adapun kalau ada sakit hati dikit, wajar-wajarnya. Masa pula nggak ada sakit hati ya. Maka oleh sebab itu dalam hukum fikih yang namanya nusyus, dalam hukum fikih itu cuma 2 sajanya, nggak banyak-banyak. Apa? 1, ndak nerima permintaan urusan ranjang, nolak urusan ranjang. Mudah-mudahan ini akhwat-akhwat pada mendengar semuanya ini. Nanti kalau suaminya pulang maulid, kode-kode, jangan sampai nolak. Inilah nusyus ini. Yang dosa besar wanita nusyus ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak taat perintah. Disuruh tetap tinggal di rumah, keluar. Nggak boleh main Facebook. Umpama nih, nggak boleh ngobrol sama tetangga, masih ngobrol sama tetangga, ini nusyus. Jadi 2, 1 urusan ranjang, 2 tidak taat perintah. Selain itu ya sabar-sabar lah Pak, nggak termasuk nusyus itu, meskipun itu nyakitkan hati Anda. Umpama nih istri dibeliin kulkas harga 3 juta, cerita pula dia, tapi kakak itu yang sana kakak dibelikan sama suaminya 8 juta. Apa enggak gerem hati dia? Udah dibelikan kulkas 3 juta kok cerita pula kakak itu 8 juta. Ya kan? Gerem. Tapi sabar, sabar. Fatashqa, memang kodratmu memang capek memang. Kodratmu dibuat oleh Allah, laki-laki harus payah ngadepin istri, ngadepin anak. Ya. Maka oleh sebab itu sabar-sabar ngadepin istri. Ya. Kalau istrinya umpamanya ngomel, istrinya bicara buruk sama Anda, umpama. Sabar. Yang penting alhamdulillah masih punya istri. Alhamdulillah. Ada satu orang sudah pusing sama istrinya. Dia akhirnya kepingin lapor kepada Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Sampailah ini laki-laki ke rumahnya Sayyidina Umar. Di depan rumah pintu Sayyidina Umar, ternyata dia dengar istrinya Sayyidina Umar lagi marah-marah sama Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar yang setan saja lari dari Sayyidina Umar, berani pula ini perempuan ini. Itulah perempuan, Pak. Boh, tidak ada takutnya perempuan, Pak. Kok sama engkau pula? Ya, memang perempuan ini Masya Allah luar biasa. Loh, cerita turunnya surat Al-Mujadilah. Sebagian baca Mujadalah, sebagian baca surat Mujadilah. Surat Mujadilah itu artinya surat perempuan yang mengadu kepada Allah, yang membantah Allah. Jadala yujadilu, mujadalatan fahuwa mujadilun, orang yang bantah sama Allah, atau disebut bantah sama Nabi. Ini perempuan, ini perempuan cantik luar biasa. Ya, kemudian saat mau sholat, dia sudah siap-siap sholat, suaminya kepingin ngajak, tapi udah mau sholat nih, udah mau sholat. Akhirnya dia bilang, aku mau sholat dulu. Tapi suaminya udah gereng-gereng, udah maunya sekarang. Dia bilang, kalau kau masih tetap sholat nggak nurut sama aku, anta kadhri ummi, engkau kayak anti kadhri ummi, engkau kayak punggungnya ibuku. Ini dihar, ini dihar. Ya, akhirnya dia nggak peduli, dia sholat aja. Saat habis sholat, suaminya mau dekat, mau peluk. Katanya si istrinya, kau tadi udah ngomong anti kadhri ummi. Dalam hukum sebelum turunnya surat Al-Mujadilah, ini adalah talak. Dalam hukum ini adalah talak, dan tidak ada kembali lagi. Sudah talak bain, talak sudah kembali, talak yang lebih berat, karena mencontohkan ibu dengan mencontohkan istri dengan ibunya. Akhirnya nggak terima ini, datanglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang sama Rasulullah, diceritakan masalah. Rasulullah tetap bilang, engkau sudah terceraikan. Engkau udah terceraikan. Ini perempuan ngomong, ya Rasulullah, dia ngambil aku ketika aku sudah masih gadis, aku masih cantik-cantiknya ya Rasulullah. Sekarang aku sudah punya anak 7 ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau mereka ikut aku, mereka akan melarat dan lapar ya Rasulullah. Tapi kalau ikut sama suamiku ya Rasulullah, mereka akan tersia-siakan. Siapa yang ngurusin pakaian dan mandinya mereka ya Rasulullah? Aku gak mau saat terjadi cerai ya Rasulullah. Ini cuma salah paham kecil. Kalau sabdanya Rasulullah, hukumnya adalah cerai. Ini perempuan masih nggak nerima. Aku akan lapor sama Allah sendiri, katanya. Loh, Nabi Muhammad ya dilawan pula sama perempuan. Kau pula mau sama istrimu. Ini perempuan sudah dijawab Rasulullah, dia masih aku ngadu sama Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Akhirnya Allah nurunkan ayat surat Mujadilah juz 28. Juz 28. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah telah mendengar ucapannya orang yang membantah engkau wahai Nabi Muhammad dalam urusan suaminya. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Diturunkan ayat oleh Allah lengkap satu surat. Dan satu surat ini disebut oleh para ulama surat yang satu-satunya semua ayat ada lafaz Allahnya. Semua ayat, dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat ketiga sampai akhir surat, semua ada lafaz Allahnya. Dan itu tidak ada di surat yang lain. Tidak ada surat yang lain. Surat yang Anda hafal, apakah setiap surat ada Allahnya? Enggak. Anggap umpamanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, enggak ada lafaz Allahnya. Qul a'udzu bil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya. Setiap enggak semua ayat, enggak setiap ayat ada lafaz qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, ada ahadnya. Allahus samad, ada lafaz Allahnya. Ayat berikutnya lam yalid wa lam yulad, enggak ada lafaz Allahnya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada lafaz Allahnya. Tapi Anda perhatikan surat Al-Mujadilah juz 28 pertama, surat pertama juz 28. Semua ayat mesti ada lafaz Allahnya. Kehebatannya perempuan. Kehebatannya perempuan. Ya, maka oleh sebab itu sabar-sabar Pak ya.
Mudah-mudahan istri kita semuanya solihah insyaallah. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah dengan arti masing-masing yang Anda fahamin. Terserah Anda mengartikan itu. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi sampai saya sampaikan bahwa yang pusing-pusing datanglah ke majelis, Anda akan tenang. Yang banyak masalah datanglah ke majelis, Anda akan tenang. Yang punya problem kehidupan datanglah ke majelis, insya Allah selesai problem Anda. Yang merasa melarat, yang merasa miskin datanglah ke majelis, insya Allah dibuka kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum punya anak datanglah ke majelis, insya Allah dibuatkan oleh Allah ditakdir punya anak, insya Allah. Semua hajat kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Diharapkan doa kepada Al Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf kepada beliau, falyatafaddal. Fadhal Habib.